Perang yang terjadi di Palestina adalah konflik kesekian kali yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Umat Islam bahkan orang-orang di dunia mungkin bertanya-tanya kapan perang ini akan berakhir, atau mungkin perang ini baru berhenti ketika hari kiamat itu tiba. Banyak asumsi dan opini yang tersebar di tengah masyarakat muslim bahwa apabila Palestina menang, maka hari kiamat pun datang. Dengan kabar tersebut, bisa jadi di hati kecil mereka ada harapan agar perang ini tidak pernah kunjung selesai. Karena jika selesai, maka kiamat pun tiba. Informasi ini muncul dari hadis-hadis yang menceritakan kondisi akhir zaman dan juga bumi Syam, di mana saat ini wilayah tersebut dinamakan Palestina. Hadis-hadis tersebut umumnya bersifat futuristik dan berisi ramalan masa depan. Misalnya Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, la tazalu isabah min ummati yuqatiluna ala amrillah qahirina li'aduwihim la yadhurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'ah wa hum ala dzalik. Senantiasa ada sekelompok dari umatku berperang di atas perintah Allah, menang terhadap musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka hingga hari kiamat datang, dan mereka masih dalam kondisi seperti itu. Dalam riwayat lain, riwayat Ahmad, terdapat tambahan spesifik soal di mana wilayah kelompok tersebut. Hadisnya yaitu, senantiasa ada kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran atas musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka, kecuali apa yang menimpa mereka berupa kesulitan hidup sampai datang kepada mereka ketentuan Allah, dan mereka demikian. Lalu mereka berkata, para sahabat, ya Rasulullah, dan mereka di mana? Beliau menjawab, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Ada perbedaan signifikan antara riwayat Muslim dan riwayat Ahmad, di mana Baitul Maqdis disebutkan dalam riwayat Ahmad. Dalam ilmu hadis, penambahan redaksi dalam redaksi hadis akan berimplikasi pada kualitas hadisnya. Al-Haythami mengomentari bahwa para perawi dalam riwayat Ahmad kredibel semua. Sedangkan Az-Zihabi dalam Al-Mizan mengomentari satu orang dalam sanad tersebut, yaitu Amrun bin Abdullah Al-Hadrami. Aku tidak mengetahui siapa saja yang meriwayatkan darinya, kecuali Yahya bin Abi Amirin. Dikutip dari Nabil Mansur Anis Asari. Artinya, riwayat hadis spesifik mengenai informasi peperangan di Baitul Maqdis hingga akhir zaman belum mencapai derajat kebenaran mutlak, kecuali realitas sampai saat ini membenarkannya. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya kiamat. Kemudian lebih spesifik lagi, tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan menangnya Palestina dapat diindikasikan dari sebuah hadis yang barangkali belum dipahami secara utuh, yaitu sebuah hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Qala ya ibn Hawlah, idza ra'aital khilafah qad nazalat ardhal muqaddasah faqad danat az-zalazila wal bala'ila wal umur al-'azam was sa'atu yawma idzin aqrabu minan nas min yadi hadhihi min ra'sik. Nabi SAW bersabda, wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan, serta perkara-perkara besar. Pada saat itu, hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalaku. Secara sekilas, kekhilafahan yang dimaksud adalah kedamaian yang ada di akhir zaman. Maka kiamat pun datang. Al-Khitabi menjelaskan, wa innama unzura ayyama bani Umayyah wa ma hadas minal fitan fi zamanihim. Nabi SAW hanya memperingatkan tentang zaman Bani Umayyah dan kesengsaraan yang terjadi pada masa mereka. Penjelasan Al-Khitabi terhadap hadis tersebut mungkin saja bentuk kontekstualisasi dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya di masa pemerintahan Bani Umayyah, di mana apabila melihat tahun lahirnya dengan keruntuhan dinasti tersebut,
selisih 180 tahunan. Sepanjang perjalanan peradaban manusia pasca wafatnya Nabi Muhammad, kesedihan dan bencana serta perkara besar pun silih berganti terjadi. Artinya, prediksi tersebut apabila Palestina menang sehingga menyebabkan kiamat belum tentu benar jika hanya berlandaskan hadis di atas. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kiamat terjadi. Apabila kita menilik Al-Quran maupun hadis, maka Rasulullah SAW saja tidak mengetahui kapan terjadinya secara pasti. Informasi yang Rasulullah sampaikan hanya berubah cirinya saja, di mana ciri tersebut menjadi alamat umum yang realitanya terjadi dari masa ke masa, hingga kecil kemungkinan bagi kita menyimpulkan kiamat terjadi di waktu tertentu, apalagi waktu kalau Palestina merdeka. Nah, apabila kita merujuk ke Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluka an-nas anis sa'ah qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'at takunu qariba. Orang-orang yang bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Sebagaimana ayat di atas, rasa penasaran manusia akan hari akhir akan terus ada. Misalnya di masa Nabi, pertanyaan tersebut sering dilontarkan. Sebagian pertanyaan tidak jarang disertai dengan pengingkaran. Syekh Wahbah Az-Zuhairi menafsirkan ayat, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. La'alla sa'atu takunu qariba. Di atas sebagai ancaman pada orang yang menginginkan sesuatu secara instan dan buru-buru, al-musta'jilun, dan juga sebagai pungkaman terhadap orang-orang musyrik yang keras kepala. Kesimpulannya, ketentuan terjadinya kiamat ketika Palestina menang belum bisa dipastikan waktunya, sebab keumuman hadis yang tidak disebut waktu tertentu. Oleh sebab itu, tidak perlu ada kekhawatiran dalam menolong saudara-saudara kita di Palestina dengan dukungan doa dan harta yang disalurkan pada lembaga resmi dan terpercaya. Di sisi lain, persoalan tersebut, terjadinya hari kiamat, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya datang hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW pun tidak mengetahui waktu tepatnya, kecuali hanya ciri dan alamatnya saja.